Pagi, Assalamualaikum sahabat insan etos mulia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia, murah rezeki, dan sejahtera bersama keluarga. Sahabat, pada video kali ini saya akan sharing mengenai hukum 10.000 jam untuk menjadi ahli dalam bidang apapun. Oke sahabat, senang sekali bertemu lagi dengan Anda semua di channel YouTube saya, channel Eko Jalu Santoso, yang berbagi tentang inspirasi, motivasi, dan hal-hal positif yang bermanfaat untuk pengembangan diri. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, selamat datang di channel Eko Jalu Santoso. Selamat bergabung dan jangan lupa support channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Berikan komen dan share video ini di media sosial Anda. Sahabat, Anda pernah mendengar tentang Mark Zuckerberg, Bill Gates, atau Elon Musk? Mereka adalah orang-orang yang secara profesional meraih sukses yang luar biasa pada bidang yang digelutinya. Juga dalam hal prestasi olahraga, Anda tentu pernah mendengar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Muhammad Salah. Mereka adalah orang-orang yang punya prestasi kelas dunia yang menjadikan dirinya bertarif sangat mahal. Atau di dalam negeri pun ada orang-orang yang tokoh-tokoh yang sukses meraih prestasi atau sukses dalam berbagai bidang. Contohnya ada B.J. Habibie yang memiliki prestasi internasional dalam bidang penerbangan misalnya, atau dalam olahraga ada Rudy Hartono yang menjuarai All England berkali-kali, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Apa sebenarnya yang membuat mereka semua meraih prestasi dan sukses di level kelas dunia? Salah satunya adalah mereka semua setidaknya memiliki keahlian dalam salah satu bidang yang ditekuninya. Mereka semua ahli dalam bidang yang ditekuninya. Jadi bagaimana agar kita menjadi ahli dalam bidang yang kita tekuni saat ini agar bisa meraih sukses atau prestasi yang baik? Ada hukum 10.000 jam yang hukum ini dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers. Malcolm menyatakan bahwa untuk menjadi ahli, seseorang perlu terlibat mempelajari dan mempraktekkan sampai 10.000 jam. Yang artinya di sini diperlukan ketekunan, konsistensi, dan juga terus-menerus mengembangkan diri. Mungkin hukum 10.000 jam ini bisa saja menjadi perdebatan, tetapi yang bisa kita tarik dan simpulkan adalah bahwa untuk menjadi ahli seseorang tidak bisa instan dan diperlukan proses yang panjang. Diperlukan proses yang terus-menerus untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi dan menjadi ahli dalam bidang yang ditekuninya. Nah, pada video kali ini saya akan sharing 4 tips untuk menjadi ahli dalam bidang yang Anda tekuni. Bidang apa saja? Mungkin menjadi penulis, mungkin menjadi programmer, mungkin menjadi pembicara, mungkin menjadi ahli dalam bidang fotografer, atau dalam berbagai bidang yang Anda tekuni saat ini, dalam olahraga, bisnis, maupun dalam berbagai bidang. Ada 4 tips yang bisa menjadi pertimbangan untuk kita lakukan. Yang pertama adalah Anda tentu harus sudah menetapkan passion atau bisa memilih bidang yang sudah yakin Anda akan tekuni. Jadi passion ini penting. Kemudian setelah kita memiliki passion yang akan menjadi bidang yang ingin Anda tekuni terus-menerus dan menjadi ahli, maka perlu komitmen untuk fokus pada bidang tersebut, fokus pada passion tersebut. Jadi jangan berganti-ganti. Karena dengan memiliki passion ini, Anda akan menjadi lebih mudah mempelajari pada bidang tersebut. Ketika menemui kesulitan, Anda tidak mudah berputus asa, sesulit apapun akan mencari jalan keluar, karena itu adalah sesuatu yang Anda senangi. Jadi, selain passion, Anda harus punya komitmen, tetap fokus pada bidang yang Anda tekuni. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda punya passion dan memiliki komitmen bidang yang Anda tekuni untuk menjadi ahli, maka carilah role model atau idola
yang bisa Anda idolakan pada bidang yang Anda tekuni. Tentu ini diperlukan orang-orang yang sudah sukses, sudah memiliki prestasi, atau sudah teruji pada bidang tersebut, sehingga Anda bisa mempelajari bagaimana caranya secara pengetahuan untuk mereka, orang-orang ini atau idola yang Anda tetapkan ini meraih sukses. Jadi Anda bisa mencari berbagai informasi tentang bagaimana proses dari orang-orang yang Anda idolakan ini atau yang jadikan role model ini untuk meraih sukses. Pelajari bagaimana ia mencari ilmunya, pelajari bidangnya, mengembangkan karirnya. Bukan hanya itu, kalau bukan sekedar ilmunya yang harus Anda pelajari, tapi juga harus Anda pelajari adalah sikap mentalnya menghadapi perjuangan dia untuk meraih sukses. Jadi bukan sekedar ilmu yang dipelajari, tetapi juga bagaimana sikap mental dia ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami kesulitan, kita menemui kendala, masalah, itu Anda pelajari. Gunakan itu sebagai role model. Atau bisa juga Anda mencari mentor. Akan mudah bagi Anda kalau bisa menemukan mentor, sehingga bisa memberikan petunjuk-petunjuk dan bisa menjadi arahan bagi Anda untuk meraih menjadi ahli atau sukses pada bidang yang Anda tekuni. Jadi yang kedua, carilah role model, teladan orang-orang yang ada di sekitar kita, sekitar Anda. Bisa Anda pelajari dari berbagai sumber bagaimana ia mencapai atau meraih derajat kualitas ahli pada bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah praktis, berlatih, menetapkan tantangan-tantangan terus, kemudian melakukan evaluasi. Artinya Anda harus mau terus berlatih. Kalau tadi Malcolm Gladwell menyatakan butuh 10.000 jam terbang, artinya Anda bisa hitung. Untuk menjadi ahli, berapa jam yang harus Anda luangkan waktu sehari, dan berapa lama butuh untuk mencapai 10.000 jam. Tentu tidak harus mutlak 10.000 jam yang harus Anda raih, tetapi ini bisa menjadi pedoman bahwa untuk menjadi ahli butuh latihan terus, butuh mengembangkan diri terus, dan juga menciptakan tantangan-tantangan baru. Jadi kalau dalam olahraga maka sering bertanding melawan yang lebih kualitasnya lebih tinggi atau bertanding dengan pihak-pihak lain supaya menambah pengalaman. Demikian juga dalam bidang-bidang lain. Anda harus menetapkan tantangan. Kalau sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun ke depan saya harus menjadi seperti apa keahlian yang ingin diraih. Jadi ada target-target, tantangan-tantangan, kemudian lakukan evaluasi. Tingkatkan terus dengan latihan-latihan, mengembangkan diri, berkarya terus. Kalau gagal diulang kembali, ditingkatkan sampai betul-betul menjadi menguasai pada bidang tersebut. Jadi latih, tingkatkan terus. Meskipun Anda lihat orang-orang yang memiliki prestasi kelas dunia, mereka sudah naik sebagai level profesional, tapi tetap berlatih, tetap berjuang meningkatkan kualitas dirinya. Itu langkah yang ketiga. Jadi praktis, menciptakan tantangan, dan melakukan evaluasi. Kemudian yang keempat adalah mengajar. Ketika Anda mengajar, sesungguhnya Anda juga belajar. Jadi tips yang keempatnya adalah mengajar atau berbagi, sharing. Bisa Anda gunakan berbagai media sosial yang Anda miliki, bisa dengan berbagai sarana yang bisa digunakan untuk mengajar, berbagi, sharing. Karena dengan mengajar, berbagi, sharing ini Anda dituntut terus melatih, terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas ilmu, pengetahuan, keahlian yang Anda miliki. Dan juga Anda akan dikenal oleh orang lain. Dengan fokus terus Anda berbagi, sharing pada bidang yang Anda tekuni, maka orang akan mengenal Anda itu memiliki keahlian di bidang apa. Orang akan tahu bahwa Anda memiliki keahlian di bidang yang sering Anda bagikan, Anda sharingkan. Jadi tips yang keempat adalah terus berbagi, mau sharing, mengajar kepada orang-orang yang memerlukan mengenai keterampilan, pengetahuan, atau keahlian yang Anda tekuni. Itu adalah tips yang keempat. Oke sahabat, itu 4 tips untuk kita bisa mencapai ahli dalam bidang yang kita tekuni. Bidang apa saja? Bidang-bidang yang dalam bisnis, bidang-bidang dalam karir, pekerjaan kita, bidang dalam prestasi olahraga, ataupun dalam berbagai seni dan karya-karya yang lainnya. Anda bisa coba terapkan 4 langkah ini dan mudah-mudahan Anda meningkat menjadi seorang yang ahli sehingga meraih sukses dalam prestasi bidang Anda. Demikian inspirasi dari saya, Eko Jalil Santoso.
Selamat berkarya, sukses selalu untuk Anda. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.